Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Tawa buas Wang Chen menyebabkan semua orang yang hadir menjadi tercengang. Sesaat kemudian, suara Sua muncul saat mata yang tak terhitung jumlahnya membawa kekafiran dan berhenti di Xiao Yan, yang tiba-tiba berhenti di arena. Xiao Yan, bahwa Xiao Yan yang memiliki dendam dengan pavilion petir angin. Itu Xiao Yan yang dengan paksa mematahkan formasi penjara penyembahan 9 surgawi yang telah ditempatkan oleh 3 Elder Agung dari pavilion utara petir angin. Orang yang melarikan diri dari tangan Keifian. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya di luar arena telah menjadi benar-benar terpana. Tidak ada yang menduga bahwa pemuda yang tidak dikenal itu, yang telah mengalahkan Wang Chen, sebenarnya adalah Xiao Yan, yang baru saja menciptakan kegemparan di wilayah utara. Selain itu, hal yang benar-benar menyebabkan mereka merasa sangat tidak percaya adalah bahwa orang ini benar-benar berani datang ke Lightning Mountain meskipun konfliknya dengan pavilion petir angin. Apakah ini tidak mengantarkan dirinya untuk ditangkap? Orang ini, sebenarnya Xiao Yan. Apakah dia gila? Tang Ying membuka mulutnya. Wajahnya yang dingin mengungkapkan ekspresi tertegun ketika dia melihat Xiao Yan. Bodoh ini, dia benar-benar datang. Wajahmu Qing Luan yang cantik penuh dengan kejutan. Dia tidak pernah menduga bahwa orang ini akan berani datang ke gunung petir ini. Ini sebenarnya dia, tidak heran, tidak terduga, keberaniannya telah mencapai tingkat yang jauh. Sepertinya dia benar-benar tidak menganggap apapun untuk pavilion petir angin aku. Mata Feng Er menatap Xiao Yan saat sudut bibirnya perlahan-lahan diangkat ke busur sedikit. Ketajaman dan arogansi samar hadir di dalamnya. Dia selalu benar-benar berharap untuk bertukar dengannya. Dia akan mengembalikan reputasi dari pavilion petir angin melalui itu. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya terakhir kali. Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP tercengang saat mereka melihat kebisingan di seluruh tempat. Sesaat kemudian, mereka akhirnya pulih. Senyum di wajah mereka juga perlahan ditarik saat mereka menatap Xiao Yan di arena dengan wajah tanpa ekspresi. Lei Zunze jari lembut mengetuk lengan kursi. Suara sedikit memancarkan perasaan yang sangat menekan untuk itu. Lei Zunze juga telah mendengar nama Xiao Yan. Mengandalkan kekuatan seseorang untuk mengubah pavilion utara petir angin menjadi kondisi yang menyedihkan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Keifian, apakah dia itu Xiao Yan? Mata Lei Zunze mengungkapkan cahaya petir samar-samar berkedip saat dia menoleh ke Keifian di samping dan bertanya dengan acuh tak acuh. Huang Quan Zunze yang tampak lekat tertawa dalam hatinya saat dia jelas merasakan kemarahan yang tersembunyi dalam suara Lei Zunze. Dia mengecilkan tubuhnya kembali. Itu tidak terduga bahwa orang ini adalah Xiao Yan yang telah menyebabkan kegemparan baru-baru ini. Jadi, masalah hari ini akan sedikit menyenangkan. Feng Zunze dan Jiang Zunze di samping juga terkejut karena hal ini. Tatapan mereka sedikit aneh saat mereka mengamati Xiao Yan. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Ini adalah masalah dari pavilion petir angin, dan itu tidak pantas bagi mereka untuk mengatakan apapun. Keifian berjubah perak buru-buru bangun ketika mendengar kata-kata Lei Zunze. Pada saat ini, wajahnya menjadi sedikit gelap. Dia sudah dimarahi oleh Lei Zunze lebih dari sekali masalah dengan Xiao Yan. Selain itu, ia juga menderita cemoohan dari 2 orang lainnya di sampingnya. Tidak disangka bahwa masalah itu, yang untuk sementara dikesampingkan hari ini, dibesarkan lagi.
Kei Tian mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan mata jahatnya beralih ke Xiao Yan di arena saat dia dengan dingin berkata, "Brat, lepaskan benda itu di wajahmu." Tatapan dari seluruh tempat bergeser seiring dengan suara. Mereka semua berkumpul di Xiao Yan. Sebagian besar orang yang hadir tahu bahwa ada konflik antara Paviliun Petir Angin dan Xiao Yan. Jika identitas Xiao Yan dikonfirmasi, bocah kecil ini mungkin akan beruntung hari ini. Terlepas dari seberapa kuat dia pasti tidak akan berhasil melarikan diri hidup-hidup di tengah dikelilingi oleh begitu banyak ahli dari Paviliun Petir Angin. Mata Xiao Yan juga menjadi sedikit gelap dan serius dalam menghadapi tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak berharap diakui oleh Wang Chen. Itu mungkin karena api surgawi. Ketika mereka saling bertukar pukulan saat itu, Wang Chen sadar bahwa api surgawi Xiao Yan memiliki efek menekan pada dolfinya. Tentu saja, ia memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Mata Xiao Yan dingin saat mereka menyapu Wang Chen, yang tersenyum dengan cara biadab. Segera, tubuh bergegas. Lin Yan memegang tombak panjang di tangannya dan muncul di samping Xiao Yan dengan wajah serius. Akhirnya dia bertanya dengan suara yang dalam, "Apakah kamu ingin mengisi daya?" Xiao Yan sedikit menggelengkan kepalanya. Mengingat kekuatan mereka berdua, kemungkinan mereka berhasil melarikan diri sangat rendah jika mereka dengan paksa mencoba untuk keluar. "Serahkan saja padaku." Xiao Yan melambaikan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia segera tertawa dengan suara dingin saat tangannya meraih wajahnya. Item yang terbuat dari kulit jatuh darinya, mengungkapkan wajah asli Xiao Yan. Karena dia sudah tidak bisa bersembunyi, secara alami tidak perlu menyembunyikan wajahnya lagi. "Mengapa? Kepala Paviliun Kei Tian, apakah kamu berencana menyerang aku lagi hari ini?" Wajah Kei Tian menjadi gelap dan dingin ketika dia melihat wajah Xiao Yan, yang telah tertanam dalam ingatannya. Tenggorokannya memekakkan tawa marah saat tubuhnya bergerak. Guntur bergemuruh di atas tempat itu dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ekspresi Xiao Yan berubah ketika ia melihat tubuh Kei Tian menghilang. Dia mengiring Lin Yan kembali dengan kelapa saat cahaya petir berkedip di kakinya. Tubuhnya sedikit bergetar. Tubuh Xiao Yan baru saja gemetar ketika Kei Tian muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu. Tangan cakarnya, yang ditutupi oleh petir, menembus dada Xiao Yan. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak sedikit darah segar muncul. Bayangan setelahnya, tangan Kei Tian bergetar dan bayangan itu hancur. Dia perlahan berbalik, dan matanya dengan dingin mendarat Xiao Yan tergantung di tempat beberapa puluh meter di atas tanah. Dia dengan dingin tertawa, "Hanya beberapa bulan sejak aku terakhir melihat kamu, tetapi kekuatan kamu telah meningkat. Tidak heran kamu sangat arogan. Paviliun Petir Angin hanya biasa-biasa saja." Ini mengkhususkan pada orang tua yang menindas yang lebih muda dan menggunakan keuntungan numeriknya untuk menindas orang lain. Tatapan Xiao Yan adalah es dingin saat dia menatap Kei Tian. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa. Matanya terangkat saat dia melihat Lei Junzhe tanpa ekspresi di kursi VIP. Dia mengejek, jika Lei Junzhe benar-benar merasa bahwa diri kecil ini memiliki permusuhan besar dengan Paviliun Petir Angin, mengapa kamu tidak bertindak sendiri? Dengan kekuatan Dosun kamu, si kecil aku pasti tidak akan mampu bertahan satu pertukaran dari kamu. Mengapa kamu harus membuatnya begitu merepotkan? Kata-kata Xiao Yan segera membangkitkan kegemparan di stadion. Cukup banyak orang bertanya-tanya apakah Xiao Yan telah mengetuk kepalanya terhadap sesuatu. Dia berani memprovokasi Lei Junzhe saat ini. Namun,
Beberapa individu yang lebih cerdas mengeluarkan pujian tenang di dalam hati mereka setelah tertegun. Status apa yang dimiliki Lei Sun Ze? Seorang elit Dosun, sebuah eksistensi yang seperti raksasa di wilayah Central Plains. Statusnya memiliki celah besar dengan Xiaoyan yang sulit diukur. Ini adalah kasus terlepas dari apakah itu dalam hal reputasi atau kemampuan. Setelah Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu, Lei Sun Ze tidak akan berani secara pribadi menyerang Xiaoyan hari ini kecuali dia ingin mendapatkan reputasi membuli seseorang yang lebih mudah hanya karena dia lebih tua. Dengan kata lain, kata-kata Xiaoyan telah membantu memecah gemuruh yang benar-benar berbahaya. Dengan kekuatannya saat ini, selain menghadapi seorang elit Dosun, dia masih akan memiliki kemampuan untuk melarikan diri bahkan melawan seorang ahli seperti Fei Tian. Bocah ini benar-benar licik. Jian Sun Ze dengan lembut tertawa sebelum melirik Lei Sun Ze di samping, yang tetap tanpa ekspresi. Tidak perlu memainkan trik ini di depan Dosun yang mulia ini. Tidak perlu bagi Dosun yang mulia ini untuk bertindak untuk menangkapmu. Tatapan Lei Sun Ze menatap dengan acuh tak acuh pada Xiaoyan. Ada sedikit riak dalam suaranya. Dengan seorang elder seperti Pavilion Utara di depan asing, secara alami tidak perlu bagi Lei Sun Ze untuk bertindak. Dalam hal apapun, hal-hal ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh Pavilion Petir Angin. Selain itu, jika kepala Pavilion Utara gagal, masih ada kepala Pavilion Barat dan kepala Pavilion Selatan. Xiaoyan tertawa. Hahaha, bocah, tidak perlu berbicara dengan kata-kata yang berduri seperti itu. Pavilion Barat dan Selatan tidak akan campur tangan dalam masalah Pavilion Utara. Seorang pria besar yang tampak kuat dengan lengan telanjang tertawa terbahak-bahak dengan suara seperti petir dari kursi VIP. Dia adalah kepala Pavilion Barat. Fei Tian mengerutkan kening sedikit ketika mendengar tawa ini. Status antara Xiaoyan dan dia benar-benar terlalu berbeda. Saat itu, dia tidak punya pilihan selain menyerang. Itu tidak diekspektasi itu Xiaoyan masih berhasil melarikan diri. Ini telah menyebabkan dia kehilangan wajah yang luar biasa. Itu karena ini dia tidak dapat mengendalikan dirinya, dan telah meluncurkan serangan saat dia melihat Xiaoyan. Namun, dia merasa sulit untuk membuat keputusan tentang apa yang harus dia lakukan setelah dia menemukan kembali alasannya. Jika dia benar-benar bertindak ketika yang lain tidak, dia pasti akan berakhir dengan reputasi membuli yang lemah. Pavilion Petir Angin bukanlah pavilion musim semi kuning. Ia tidak menginginkan reputasi seperti itu. Namun, jika dia tidak menyerang pada saat ini, para ahli lain dari generasi yang sama dalam Pavilion Petir Angin pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk campur tangan kecuali Lei Sun Ze memberi perintah. Jadi, memilih apakah akan menyerang atau tidak adalah sakit kepala kepadanya. Fei Tian berjuang untuk sesaat di dalam hatinya sebelum ekspresi kejam akhirnya melintas di wajahnya. Xiaoyan ini telah menyebabkan Pavilion Utara Petir Angin miliknya kehilangan reputasinya. Dia pasti tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi hari ini. Setelah Fei Tian mengambil keputusan di dalam hatinya, kekuatan yang agung dan menakutkan perlahan-lahan terbangun dari dalam tubuhnya. Di bawah traksi aura yang menakutkan ini, lapisan awan di langit yang jauh memancarkan suara gemuruh. Petir perak berkelap-kelip di dalam mereka saat suara petir terdengar. Mata Xiaoyan tenggelam ketika dia melihat ini. Dia tidak berharap orang tua ini bersedia berakhir dengan reputasi buruk dengan bersikeras menyerangnya. Xiaoyan, lari! Lin Yan buru-buru berteriak dari dalam arena. Kekuatan Fei Tian benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun Xiaoyan telah maju ke kelas Dousong, kesenjangan antara Xiaoyan dan dia benar-benar terlalu sulit untuk diukur.
Xiaoyan pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menang jika keduanya bertarung. Xiaoyan sedikit menggelengkan kepalanya. Tempat ini adalah Lightning Mountain, markas besar paviliun petir angin. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika harus melarikan diri. Hanya dengan melakukan pertarungan yang berisiko, dia akan memiliki kesempatan untuk hidup. Bahkan, mata Xiaoyan terangkat saat dia melihat ke kejauhan. Akhirnya, mereka berhenti di Sun Zefeng yang berjubah hijau, yang tampak sangat bebas dan mudah di kursi VIP. Apakah orang ini orang yang dapat dipercaya seperti yang disebutkan gurunya? Xiaoyan secara alami tidak akan mengumumkan nama Yao Lao di depan umum. Segera, dia menghirup nafas dalam-dalam, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Feng Zunze, diri kecil ini mengharapkan kamu untuk melihat sesuatu." Feng Zunze terkejut ketika dia melihat Xiaoyan tiba-tiba berbicara dengannya. Dia segera tersenyum dan berkata, "Anak kecil, masalah ini adalah antara kamu dan paviliun petir angin, dan sepertinya itu tidak berhubungan dengan Dozun diri aku yang terhormat." Feng Zunze tidak mengenal Xiaoyan. Tentu dia tidak akan menyinggung paviliun pencahayaan angin untuk Xiaoyan setelah baru saja bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Ini adalah kasus bahkan jika Feng Zunze tidak takut dengan paviliun petir angin. Xiaoyan menyeringai. Dia melepas cincin hitam kuno, yang ditinggalkan Yao Lao, dari jarinya. Setelah itu, dia melemparkannya ke Feng Zunze. Jika dia memang seperti yang digambarkan Yao Lao dan layak untuk dipercaya sepenuhnya, tindakan Feng Zunze selanjutnya harus membuktikan sesuatu. Tentu saja, jika hasilnya berbeda dari apa yang Xiaoyan bayangkan, Xiaoyan masih akan menyelesaikan masalah masa depan sendiri. Feng Zunze merajut alisnya dan melihat benda hitam gelap yang terbang di atasnya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Feng Zunze meraih barang itu dengan tangannya. Setelah itu, dia perlahan membuka tangannya. Cincin gelap hitam yang luar biasa akrab tergeletak di dalamnya. Senyum samar di wajah Feng Zunze perlahan menegang saat matanya melihat cincin hitam. Pada saat yang sama, itu tampak seolah-olah seluruh stadion telah berhenti. Pada saat ini, tubuh Feng Zunze sepertinya berubah menjadi patung. Matanya tampak kusam saat dia menatap cincin itu dengan mendalam dengan jejak spiritual yang dalam. Badai yang menakutkan bersiul dan terbentuk di atas kepalanya. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, semua orang tahu bahwa Feng Zunze saat ini merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Dia tidak bisa bersembunyi. Setelah beberapa saat, tubuh Feng Zunze berangsur-angsur rileks di depan sejumlah tatapan yang tercengang. Tangannya memegang cincin itu dengan erat saat dia bersandar di sandaran punggungnya. Kedua matanya secara berangsur-angsur tertutup dan suara lembut yang membawa nada yang tidak mengandung argumen perlahan-lahan dipancarkan. Tidak seorang pun diizinkan untuk menyentuh orang ini. Suara kuno dengan lembut berlama-lama di atas seluruh gunung petir. Sepertinya ada kekuatan iblis dalam suara ini. Semua lingkungan menjadi sepenuhnya diam ketika terdengar. Ekspresi di wajah orang yang tak terhitung jumlahnya membeku pada saat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup perlahan, membawa ketajaman yang benar-benar lucu. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat ini. Namun, berat kata-kata Feng Zunze tampak sangat jelas di tempat ini. Itu mungkin bahwa hampir tidak ada orang di benua Dofi ini yang berani meragukan berat dari seorang elit Dosun. Di tepi arena, Mu Qingluan juga melebar mulut kecilnya saat dia melihat kemana Feng Zunze sedang duduk. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan.
Dia belum pernah melihat Feng Sunze yang bebas dan mudah mengungkapkan emosi yang begitu menentukan meskipun telah dilatih di bawahnya selama bertahun-tahun. Dia jelas mengerti apa kata-kata yang diucapkan Feng Sunze pada saat ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, mereka kemungkinan akan menjadi musuh dari Paviliun Petir Angin. Meskipun Paviliun Bintang Jatuh tidak takut dengan Paviliun Petir Angin, implikasi dari dua faksi besar yang akan berperang ini akan sedikit menakutkan. Meskipun ada konsekuensi serius, Feng Sunze berbicara tanpa ragu-ragu karena sesuatu yang Xiao Yan berikan padanya. Pada saat ini, bahkan kepala kecilnya tanpa sadar merasa sedikit cemburu. Dia tiba-tiba teringat kata-kata yang dikatakan Xiao Yan ke punggungnya di kisaran mata surga, seorang murid dari seorang teman lama. Alis Mu Qingluan yang menyempit menjadi vertikal, dan dia merasa sedikit tersesat. Meskipun Feng Sunze punya banyak teman, hubungan mereka jauh dari cukup untuk mencapai titik di mana dia tidak ragu-ragu untuk menjadi musuh dengan Paviliun Petir Angin. Siapa teman lama ini? Mu Qingluan bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Hampir semua orang yang hadir, dengan pengecualian Xiao Yan, agak tersesat dan terkejut. Suasana yang tenang menutupi seluruh langit. Bahkan awan berayun di langit perlahan-lahan terdiam saat ini. Suasana ini berlanjut untuk sementara sebelum Lei Zunze di kursi VIP akhirnya pulih perlahan. Dia memalingkan kepalanya dan matanya yang berisi sekilas petir terkunci ke Feng Sunze sementara menuntut dengan suara yang dalam, "Feng Sunze, apa yang kamu maksud dengan ini?" Sepertinya semua orang bisa mendengar benang kecil kemarahan yang terkandung dalam suara Lei Zunze. "Hehehe, Feng Sunze, kita bisa mendiskusikan ini dengan baik." Jian Sunze juga terkejut karena hal ini. Dia juga tidak menduga Feng Sunze melangkah maju. Selain itu, dia berdiri dengan cara yang tidak ada jalan untuk kembali. Mata Huang Quan Sunze berkedip. Namun, dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Feng Sunze telah menutup matanya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia akhirnya membuka matanya lagi. Emosi di dalamnya tersembunyi jauh di dalam hatinya. Tidak satu kata pun diucapkan. Sebaliknya, penglihatannya menatap langsung ke udara di mana Xiao Yan berdiri. Suaranya serak, "Kamu dan dia, apa hubungan kamu?" Dengan bisa membiarkan seorang elit Dousun mengungkapkan fluktuasi emosional seperti itu, siapapun bisa mengatakan bahwa item Xiao Yan telah melemparkannya sebelumnya memiliki arti penting baginya. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam saat dia melihat wajah lama Feng Sunze. Semua fluktuasi emosi dari sebelumnya menunjukkan bahwa penglihatan Yao Lao sangat bagus. Xiao Yan berdiri tegak di udara. Dia dengan hormat membungkuk dan menangkupkan tangannya ke Feng Sunze. Suaranya membawa kebanggaan, "Guru dan murid." Feng Sunze sedikit mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Xiao Yan. Ada kebaikan dalam tatapan, yang dia gunakan untuk melihat Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, "Ini adalah jawaban yang paling ingin aku dengar. Namun, kamu perlu memberi aku bukti." Xiao Yan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk segel api di dahinya. Setelah itu, gumpalan kecil dari api putih padat dengan cepat melompat ke ujung jarinya. Api dingin tulang. Mata Feng Sunze terkejut ketika dia melihat nyala api putih kecil yang padat. Dia tidak terbiasa dengan api ini. Saat itu, jika api ini tidak ada di sana ketika dia berada dalam kondisi kritis, kemungkinan bahwa Feng Sunze saat ini tidak akan. Feng Sunze secara alami sadar akan transfer api surgawi. Selain itu,
Dengan penglihatannya, dia samar-samar merasakan perasaan yang sangat samar tapi familiar yang membentang jauh ke dalam jiwanya dari pesegel ire di dahi Xiao Yan. Oleh karena itu, ia mengerti bahwa api dingin tulang ini seharusnya menjadi sesuatu yang teman lamanya secara sukarela disimpan dalam tubuh Xiao Yan daripada sesuatu yang telah ia ambil melalui tipuan. Selain itu, semua ini adalah bukti kuat yang dapat membuktikan hubungan antara Xiao Yan dan Yao Lao. Feng Zunze perlahan mengangkat kepalanya saat dia menghirup nafas udara. Suaranya serak ketika dia berkata, "Teman lama, kamu telah mempersulit aku untuk menemukan kamu selama ini." Xiao Yan diam ketika dia mendengar kegembiraan kecil dan kelelahan dalam suara Feng Zunze. Sepertinya teman baik ini, yang telah dibicarakan oleh guru, terus-menerus mencari jejak-jejaknya selama bertahun-tahun. Seseorang tidak hidup dengan sia-sia jika dia memiliki teman yang baik. Meskipun guru telah salah tentang Han Feng saat itu, setidaknya, dia telah memilih orang yang tepat sebagai teman yang baik. Feng Zunze. Feng Zunze melambaikan tangannya dan tertawa pelan, "Kamu adalah muridnya. Tolong jangan alamatkan aku dengan cara ini. Aku yang dulu disebut Feng Xian. Aku tidak akan berbicara tentang hubungan aku dengan dia secara detail. Jika kamu tidak keberatan, kamu juga dapat menganggap aku yang lama sebagai guru kamu di masa depan." Dengan status Feng Zunze di dataran tengah, ada banyak orang yang ingin memanggilnya guru. Namun, dia hanya menerima Mu Qingluan sebagai muridnya setelah bertahun-tahun. Selain itu, ini karena hubungan yang dia miliki dengan klannya. Ini adalah pertama kalinya dia meminta seseorang memanggilnya guru. Murid seorang teman lama menyapa Feng Tua. Xiao yang juga bukan orang bodoh. Dia secara alami mengerti dengan cepat menyambutnya dengan sikap hormat. Feng Zunze dengan penuh semangat tertawa dan mengangguk. Dia berkata, "Tinggalkan masalah hari ini kepada aku." Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu Xiao Yan mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik untuk pertama kalinya dan tatapannya dilemparkan ke wajah dingin Lei Zunze. Dengan senyuman, dia berkata, "Lei Zunze, aku bisa memberi kamu hal-hal lain hari ini. Namun, paviliun petir angin tidak bisa menyentuh Xiao Yan. Ini masalah antara paviliun petir angin dan dia. Jika Feng Zunze berkeras untuk ikut campur, itu mungkin akan memengaruhi hubungan antara dua paviliun kami." Lei Zunze melihat secara mendalam ke Feng Zunze saat dia berbicara. Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, hasil akhirnya adalah perang antara dua paviliun. Feng Zunze menjawab. Keteguhan dalam suaranya menyebabkan Xiao Yan gemetar. Lei Zunze mengerutkan kening. Tangannya juga perlahan mengencang di sandaran lengan kursinya. Dia tidak mengharapkan Feng Zunze yang bebas dan mudah untuk mendapatkan sisi yang keras dengannya hari ini. Feng Zunze adalah orang yang terkenal selama waktu terpanjang di antara empat paviliun. Jika mereka benar-benar mendiskusikannya, kekuatannya harus menjadi yang terbesar di antara empat dosun. Bahkan Lei Zunze sedikit takut padanya. Implikasi dari perang antara dua paviliun itu terlalu besar. Bahkan dengan keberanian Lei Zunze, dia tidak berani mengatakannya dengan keras. Namun, hanya hubungan apa yang dimiliki orang ini dengan Feng Zunze? Mengapa Feng Zunze melindunginya dengan semua kemampuannya? Mata Lei Zunze jelas gelap dan serius. Namun, pertanyaan-pertanyaannya ini adalah sesuatu yang semua orang ingin tahu. Lei Zunze perlahan menghisap nafas udara. Suaranya yang dalam tampaknya membawa seuntai guntur ketika bergema di atas langit dengan sebuah ledakan. Feng Zunze, Xiao Yan telah secara diam-diam mempelajari gerakan kilat 3000 dari paviliun angin petir, dan bahkan telah memperoleh metode pelatihan untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir.
Jika masalah ini disisihkan hanya dengan satu kata dari kamu, bagaimana paviliun petir angin aku akan melakukan apapun di masa depan. Ekspresi Feng Zunze seperti itu dari sumur yang tidak beraturan. Lupakan soal ini. Bahkan jika Xiao Yan adalah orang yang sangat jahat, dia pasti tidak akan membiarkan Xiao Yan menderita bahaya hari ini. Tidak ada alasan untuk ini selain bahwa dia adalah murid dari orang tua itu. Kata-kata Lei Zunze terlalu sewenang-wenang. Gerakan kilat 3000 petir hanyalah sesuatu yang sedikit aku temukan di luar dataran tengah. Asal-usulnya berasal dari luar negeri. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku diam-diam mempelajarinya? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti bahwa siapapun yang mempraktekkan teknik Do itu akan mencari kematian mereka sendiri? Tubuh ilusi 3000 petir, di sisi lain, telah diambil kembali oleh kepala paviliun utara. Aku pikir dia harus sadar akan hal ini. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Fei Tian sedikit tenggelam. Matanya menatap dengan galak pada Xiao Yan. Namun, dia tidak berani menyerang secara acak kali ini. Feng Zunze berada di samping Xiao Yan. Jika dia berani menyerang, endingnya sepertinya tidak akan bagus. Fei Tian masih sangat takut pada seorang ahli seperti Feng Zunze. Lei Zunze tidak berkomentar dengan kata-kata Xiao Yan. Saat ini, orang yang paling bermasalah untuk ditangani adalah Feng Zunze. Jika dia ingin melindungi Xiao Yan, itu mungkin bahwa masalah hari ini akan berubah menjadi kaku. Ini bukan sesuatu yang dia senang lihat. Terlepas dari siapa pemenang dalam perang antara dua paviliun, mereka berdua akan menderita kerugian besar. Pada saat itu hanya akan memungkinkan orang lain mendapat manfaat dari pertarungan mereka. Lei Zunze jari lembut mengetuk sandaran tangan sebelum akhirnya menghela nafas. Dia sedikit berkata, masalah ini pada akhirnya sesuatu yang dimulai antara Xiao Yan dan paviliun petir angin. Kenapa kita tidak melakukan ini? Karena wajah Feng Zunze, masalah ini akan diserahkan kepada Fei Tian. Terlepas dari siapa yang menang di antara mereka, masalah ini akan berakhir. Kami berdua tidak akan campur tangan dalam masalah ini. Apa yang kamu katakan? Mata Feng Zunze diturunkan ketika dia mendengar ini. Dia melirik Fei Tian di bawah sebelum segera menggelengkan kepala dan tertawa. Ada kesenjangan yang terlalu besar antara senioritas Fei Tian dan Xiao Yan. Menindas yang lemah dan yang muda bukanlah reputasi yang baik. Wajah Lei Zunze juga tenggelam setelah dia ditolak oleh Feng Zunze. Dia berkata, dalam hal itu, apa yang ingin dilakukan Feng Zunze? Apakah kamu ingin paviliun petir angin aku untuk tidak melakukan apa-apa dan membiarkan Xiao Yan pergi? Aku pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Hihihi, mari kita semua bicara dengan baik. Kenapa kita tidak melakukan ini? Senioritas Fei Tian memang jauh lebih besar dari Xiao Yan. Tidak baik untuk membuatnya bertarung. Mengapa kita tidak mendapatkan seseorang dari generasi yang lebih muda untuk melakukannya? Jian Zunze tersenyum dan terseduh ketika dia melihat bahwa suasananya kurang tepat. Apakah Jian Zunze bermaksud membuat King Er dan Xiao Yan berkelahi? Lei Zunze menyipitkan matanya. Namun, tatapannya beralih ke Feng King Er di arena. Jian Zunze menyeringai dan mengangguk. Matanya memandang Feng King Er dengan makna yang lebih dalam dan berkata, gadis kecil ini juga bukan orang biasa. Tidak perlu bagi Lei Zunze untuk menyembunyikan apapun. Lei Zunze sedikit mengerutkan kening. Dia merenung sejenak sebelum segera mengangguk. Matanya menatap Feng Zunze saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Karena Feng Zunze berpikir bahwa Fei Tian terlalu senior, aku akan membuat King Er bertarung. Jika Xiao Yan dikalahkan,
dia harus berjanji untuk tidak menggunakan gerakan kilat 3000 di masa depan. Jika King Er kalah, dendam antara Xiao Yan dan Paviliun Petir Angin akan diselesaikan. Apa yang kamu katakan? Tentu saja, prasyarat untuk pertukaran ini adalah larangan menggunakan kekuatan spiritual orang lain. Lei Zunze melirik Xiao Yan ketika dia berbicara sampai akhir. Kemungkinan dia juga menyadari bahwa Xiao Yan memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat padanya. Feng Zunze ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Dia juga menyadari bahwa Feng King Er bukan orang biasa. Kemungkinan bahwa bahkan King Luan tidak cocok untuknya di antara mereka yang hadir generasi yang sama. Namun, situasi ini adalah batas Paviliun Petir Angin bersedia menyerah. Jika ini gagal, sepertinya tidak akan ada yang tersisa untuk dibicarakan. Sementara Feng Zunze ragu-ragu, Feng King Er di tepi arena dengan lembut menggeser kakinya saat dia memasuki panggung. Matanya yang cantik beralih ke Xiao Yan. Suara sejuknya yang jernih membawa kesombongan ketika perlahan-lahan terdengar. Paviliun Petir Angin, Feng King Er. Xiao Yan, apakah kamu berani menerima tantangan ini? Mata Xiao Yan segera berhenti di tubuh Feng King Er yang proporsional dan banyak. Dia tersenyum. Keangkuhan melonjak keluar dari hatinya. Dia sadar akan situasi sulit yang dihadapi Feng Zunze. Terlebih lagi, dia adalah murid Yao Lao. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Paling tidak, dia tidak bisa menyebabkan gurunya kehilangan muka di depan teman lama ini. Aku akan menerima tantangan kamu. Tawa keras yang jelas, penuh dengan kebanggaan, terdengar. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.